Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GP Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Saya percaya setiap kita pasti antusias selalu dalam memuji menyembah Tuhan, amin. Biarlah hari ini kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kita sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini yang luar biasa buat kami. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu semua kan anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hari ini kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Memberikan hati kami dan mulut kami untuk memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Menyenangkan hati-Mu sebagai dupa yang harum. Dan kami percaya kami juga akan terima berkat firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk kami boleh lakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur bersama dengan keluarga kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh beribadah hari ini dan bersuka cita. Kami mulai ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita beribadah bersama-sama dengan sukacita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sorakan haleluya. Walau di rumah saja tetap semangat, tetap antusias. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Sembah nama Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Bersama katakan, hidupku sekarang kupersembahkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu. Oh Yesus, terimalah sekarang persembahanku. Korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, kan ku sembah
bagi Engkau Tuhan, hidup kami yang telah Kau pulihkan, tak berubah selamanya. Ku mau hidup tak berubah selamanya. Tak kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Untuk senangkan tak berubah selamanya. Untuk senangkan hatimu Tuhan, untuk senangkanmu, untuk senangkan hatimu, untuk senangkan hatimu Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, penebus kami, pemulih kami, Allah yang hidup, yang mengasihi setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan membalas kasih-Mu dengan hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau hadir Tuhan di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, melawat kami. Dan kami katakan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskanlah ya Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Dan bersama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh, Tuhan, bentuklah hati ini seturut kehendak-Mu. Kami mau ya Tuhan, lagi katakan Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan
dengan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu. Kau tahu setiap isi hati kami, kedalaman hati kami tak tersembunyi di hadapanmu. Tuhan Yesus, lawatlah kami lebih dan lebih lagi. Kau yang memulihkan, Kau yang memperbarui setiap hati yang rindu, yang haus dan lapar akan pribadimu. Lebih lagi Tuhan, kuasa-Mu yang nyata, tak terbatas oleh ruang dan waktu, tak terbatas keadaan Tuhan. Melalui ibadah saat ini Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan, penyembahan kami tahu, kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Lebih lagi lawat kami, ya Tuhan, ya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, memberi mazmur pujian bagi Engkau. Kami tidak mau dibatasi waktu Tuhan, sebab kami tahu Engkau rindu disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Ibadah kami terbatas Tuhan secara waktu, dan bila sungguh Tuhan kami beri terbaik bagi Tuhan, lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Kami tidak mau hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami, berkorban bagi kami, memberkati kami Tuhan. Dan sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami menjadi baru. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin Tuhan. sanggup pulihkan keadaan. Dengan iman percaya Tuhan, kami terima pemulihan dari-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah Selamanya Tuhan. selamanya. Lebih lagi katakan ajaib Kau Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman. Saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan adalah sebuah pewahyuan bagi hidup saya. Itulah sebabnya saya rindu firman yang Anda dengar ini akan menjadi rema juga buat Anda. Karena apa? Hidup Anda, hidup saya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begini, "The future you hold depend on the revelation you carry." Masa depanmu tergantung dari kebenaran yang engkau terima atau engkau bawa dalam hidup Anda. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya sangat percaya dengan Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil atau prosper. Success is a product of obedience. Sukses atau keberhasilan adalah produk ketaatan terhadap kebenaran firman. Firman yang sudah menjadi rema, firman yang sudah menjadi pewahyuan, firman yang sudah menyatu dengan jiwa kita, dia akan mendikte kelakuan kita, dan ketika kita hidup di atas kebenarannya, Tuhan berjanji keberhasilan dalam pernikahan, keberhasilan dalam pelayanan, keberhasilan dalam usaha, keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam segala bidang akan menjadi milik Anda. Kalau tidak percaya, dengarkan apa kata Tuhan Yesus. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapa di surga akan memberikan kepada Anda. Amin. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan satu topik yang saya rasa ini menjadi sebuah keprihatinan. Setelah saya mendengar sebuah lagu yang mengatakan begini, saudara. Kutanya pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Hari Senin persekutuan. Hari Selasa doa puasa. Hari Rebo kaum pria. Hari Kamis ikut komsel. Tetapi kelakuannya sama saja. Ada istilah yang mengatakan banyak orang Kristen tomat, ya kan? Minggu tobat, Senin kumat. Nah, kalau model orang Kristen seperti ini, lalu bagaimana nasib perkembangan umat Tuhan di dunia ini? Karena saya mendengar bahwa satu-satunya penghambat kekristenan untuk maju di atas bumi ini bukan iblis, bukan kesulitan. Yang membuat orang Kristen atau yang membuat perkembangan gereja ini tidak seperti yang seharusnya adalah karena orang-orang Kristen hanya pakai nama, tapi karakternya bukan karakter Kristus. Kalau dilihat KTP-nya, saudara-saudara, seperti di dalam KTP ini kan, KTP Kristen, ya kan? Tapi kelakuan tidak seperti Kristus. Nah, ini masalahnya. Maka saya mau mengajak Anda semuanya pada hari ini untuk merenungkan kembali tentang apa tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa ternyata kita dikirim ke dalam dunia oleh Tuhan adalah untuk sekolah karakter. Maka sudah selayaknya setiap orang percaya harus punya target bertumbuh di dalam karakter. Kenapa, saudara-saudara? Saya mau memberitahukan ini kepada Anda. Satu-satunya milik kita yang akan kita bawa kembali ke surga adalah karakter kita. Saya ulangi lagi, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Satu-satunya milik kita yang akan kita bawa kembali ke surga adalah karakter kita. Bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, bukan ketenaran,
Bukan berapa besarnya perusahaan atau berapa banyaknya jumlah anggota jemaat. Bukan itu yang kita bawa. Yang kita bawa dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan adalah karakter kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, karakter Anda sangat penting sekali. Karakter Anda sangat penting bukan hanya buat Anda, buat Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itulah firman Allah mengatakan seperti ini di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 18, saudara-saudara. Dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Target akhir setelah kita menjalani sekolah kehidupan, menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, target akhirnya adalah melalui semua yang kita hadapi, semua yang kita lewati, kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena apa? Di mana Kristus dimuliakan, di sana juga kita akan dimuliakan. Jika kita memiliki karakter Kristus. Saudara-saudara, itulah sebabnya your character matters. Karakter kita ini sangat penting sekali. Nah, saudara-saudara mungkin bertanya, Pak, karakter itu sebetulnya apa? Ya kan? Karakter adalah kumpulan dari sikap. Sikap adalah kumpulan dari kebiasaan. Kebiasaan adalah kumpulan dari perbuatan. Perbuatan adalah hasil daripada pikiran. Yang namanya karakter adalah penentu. Mungkin boleh saya katakan sikap hidupmu menentukan keberhasilan hidupmu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Pak John Maxwell pernah mengatakan, sikapmu, karaktermu adalah nabimu. Amin. Apa artinya? Saya bisa meramalkan masa depan Anda dari karakter Anda. Ini contoh, saudara-saudara. Orang yang sikapnya malas. Malas adalah masalah karakter, bukan masalah roh. Jadi jangan sampai Anda membawa anak saya datang kepada saya untuk counseling dan mengatakan, Pak, anak saya punya roh malas ini. Tolong doakan supaya roh malas ini pergi dari hidupnya. Saya akan tertawa. Saudara-saudara, mau diusir oleh 1000 pendeta pun tidak akan pergi. Itu bukan roh, itu karakter. Amin. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan karakter, cara untuk mengubahnya adalah diubah pola pikirnya. Karena karakter adalah hasil daripada pola pikir yang ngumpul jadi perbuatan, ngumpul jadi kebiasaan, ngumpul jadi sikap. Dan sikapmu adalah karaktermu. Amin. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak Anda semuanya, ini penting sekali. Ini sangat penting buat kita semuanya, bukan hanya untuk merenungkan, untuk mempraktekkan. Karena apa? Your character matters to God. Karaktermu yang paling penting di hadapan Allah. Bukan keahlianmu, bukan kekayaanmu, bukan ketenaranmu. Karaktermu. Oleh karena itu saudara, mari kita bertumbuh di dalam karakter. Haleluya. Ada satu hal yang menarik sekali saudara. Helen Keller, orang yang buta, dia memberikan sebuah kata-kata mutiara yang saya pikir layak untuk direnungkan. Dia mengatakan karakter tidak bisa dikembangkan dalam keadaan mudah tanpa masalah. Karakter hanya bisa dikembangkan melalui kesulitan dan penderitaan jiwa manusia. Jadi pada waktu kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, karakter dikembangkan, jiwa manusia dikembangkan, dikuatkan, ambisi terinspirasi, dan keberhasilan bisa diraih. Saudara, jadi saya bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh Helen Keller harusnya menjadi cermin, menjadi inspirasi bagi kita bahwa
Allah mengizinkan kita datang ke dalam dunia untuk sekolah karakter. Dan bentuk sekolahnya adalah kesulitan, pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi setiap hari. Disitulah karakter kita akan dibentuk. Amin. Nanti kita akan belajar lebih banyak dari Rasul Paulus. Tapi saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Saya mengamenkan apa yang dikatakan oleh Helen Keller, karena itu paralel dengan apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus pasal 1. Anggaplah kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu sedang diizinkan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kalau engkau tabah, engkau setia, maka engkau akan mendapatkan makna penderitaan, atau mungkin Anda akan mendapatkan hikmah atau hikmat. Hikmat itu yang membuat kita memiliki knowledge yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan. Ketika kita menyelesaikan persoalan dengan kebenaran yang kita miliki melalui kesulitan yang kita hadapi, saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Itulah sebabnya, saudara, saya harus mengatakan ini kepada Anda semuanya. Satu-satunya cara untuk membentuk sikap hidup kita adalah kita dikirim ke dalam dunia untuk menghadapi segala macam problema, kesulitan, tantangan. Supaya apa? Melalui kesulitan, melalui tantangan, kita ini nantinya bisa belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Cara yang paling baik untuk kita mengubah karakter adalah dengan mengubah cara berpikir. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan dalam kitab Roma, pasal yang ke-12, saudara bisa membuka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saya mengulangi apa yang saya katakan tadi, saudara. Kenapa ada orang yang kutanya pada hari Minggu kemana ke gereja, Selasa persekutuan, Rabu ikut doa puasa, Kamis ikut pemuritan, Jumat kaum pria, tetapi kelakuannya tidak berubah. Mengapa, saudara? Karena ternyata pola pikirnya belum digantikan dengan yang baru. Maka Rasul Paulus menasihati kita, kalau ingin mengalami perbaikan karakter, maka saudara-saudara harus mengalami perbaikan pola pikir. Karena karakter adalah buah daripada pikiran. Amin. Maka untuk kita bisa memiliki karakter Kristus, Anda harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Seperti yang dikatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Persoalan, saudara-saudara, sebelum kita percaya Yesus, kita sudah punya kumpulan pikiran, kumpulan value atau nilai, kumpulan kebenaran yang kita anggap benar yang belum tentu benar, yang disebut dengan true lies. Apa itu true lies? True, benar, lies adalah bohong. Kebohongan yang dibenarkan, yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai ada hukum lain di dalam diriku. Mungkin saudara pernah mengalami apa yang dialami oleh Rasul Paulus, yang disebut dengan dilema manusia etis. Apa itu? Aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang tidak baik yang aku lakukan. Karena apa? Di dalam diriku ada hukum lain. Hukum apa? Hukum yang saya sebut dengan true lies. Nah, mari kita semua belajar di sini, karena ini yang sangat menentukan. Kalau saudara tidak menanggalkan true lies, kebohongan-kebohongan yang kita anggap benar, saudara akan mengalami kesulitan
untuk menerima pikiran Kristus dan perasaan Kristus melalui firman-Nya. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Sejak kecil, saudara sudah sering disuruh ibu. Ibu punya utang dengan bank harian. Dan ketika bank harian sudah ketok pintu, saudara dipesan, "Hei, bilang sama tukang bank itu ya, ibu tidak ada di rumah. Ibu sedang ke pasar," padahal ibunya ada di kamar. Saudara, apa yang sedang Anda tangkap? Anda sedang menangkap sesuatu yang nantinya bisa dibenarkan, yaitu bohong demi mama is okay. Berdusta demi kebaikan mama, tidak ada masalah, oke-oke saja. Nah, coba bayangkan, kalau itu terjadi berkali-kali, maka secara tidak sadar Anda sedang mempercayai true lies. Bohong demi kebaikan is okay. Oh, mungkin saudara ketemu dengan tetangga sebelah kanan yang selingkuh. Belakang rumah selingkuh. Depan rumah selingkuh. Sebelah kiri selingkuh. Kemudian di kantor ketemu dengan teman-teman selingkuh. Secara tidak langsung saudara mulai membuat sebuah kesimpulan. Ternyata banyak orang yang selingkuh ya. Wah, kalau saya selingkuh ini sudah menjadi budaya di tempat kami. Jadi selingkuh is okay. Yang penting keluarga tetap masih utuh. Lambat laun Anda mempercayai apa yang disebut dengan true lies. Akhirnya saudara mulai bermain mata dengan wanita lain. Dan saudara melakukan tindakan perselingkuhan karena di dalam hatimu sudah ada stronghold yang disebut dengan true lies tadi. Sesuatu yang bohong, yang tidak benar Anda benarkan karena itu menjadi budaya. Sudah dilatih dari kecil untuk berbohong, maka bohong is okay. Nah, saudara-saudara, lambat atau cepat ketika Anda bertemu dengan Kristus, Anda akan bertemu dengan kebenaran. Apa yang menjadi stronghold barangkali akan bertabrakan dengan nilai-nilai firman. Disitulah Anda harus membuat keputusan. Mau menanggalkan yang lama dan menerima yang baru, atau saudara akan hidup dalam kebingungan. Karena begini saudara, selama Anda belum menanggalkan yang lama, konsep yang baru tidak akan bekerja dengan baik. Saya mau menjelaskan ini. Ini penting sekali. Kenapa ada orang yang bertahun-tahun masuk gereja tapi kelakuannya tidak berubah? Karena karakternya tidak berubah. Kenapa karakternya tidak berubah? Karena pola pikirnya tidak berubah. Ibu yang baik, kalau bayinya berak atau kencing, maka pampers atau popok yang lama yang sudah kotor harus dilepas duluan. Baru dipakaikan popok yang baru. Nah, di zaman saya dulu belum ada pampers, adanya popok dari kain. Dan saudara-saudara, ibu yang baik dia akan bersihkan dulu kotorannya, buang popoknya atau ambil popok yang lama, popok yang baru dipakaikan. Ibu yang tidak baik, karena dia malas, karena dia tidak mau nyuci barangkali, pokoknya setiap kali bayinya berak, dia ambil popok baru, dia langsung pakaikan tanpa melepas yang lama. Nanti mendengar bayinya kencing, dia ambil popok baru, dia pakaikan tanpa melepas yang lama. Apa jadinya saudara-saudara? Popok yang baru tidak berfungsi. Jadi ketika Anda belum bisa melepas pola pikir yang lama, nilai-nilai hidup yang lama, yang adalah salah dan bertabrakan dengan kebenaran firman, saudara mau tiap hari mengunjungi gereja, ikut komsel, ikut KKR, apa yang baru Anda dengar tidak ngefek, tidak menghasilkan buah, tidak produktif. Karena apa? Yang lama sudah terlanjur nyantol, yang sulit untuk dilepaskan tanpa ada usaha, seperti yang Rasul Paulus katakan, tanggalkanlah manusia lama Anda dan hidup di dalam kebenaran yang baru. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau mengatakan kepada Anda, cara yang terbaik untuk Anda bisa bertumbuh dalam karakter adalah kita melakukan sebuah tindakan, yaitu metani, orang Jawa bilang. Meneliti kembali, adakah pola-pola pikir lama yang salah, yang masih kita izinkan
ada di dalam hati kita. Karena apa? True lies, kebohongan-kebohongan yang Anda sudah percayai itu sudah masuk di bawah sadar, subconscious mind. Dan menurut penelitian, apa yang sudah masuk di subconscious mind itu memberikan efek lebih cepat daripada yang baru Anda dengar. Konon 2000 kali lebih cepat daripada apa yang baru Anda terima. Maka jangan kaget, saudara-saudara, jangan kaget. Serohani-rohaninya orang. Mungkin hamba Tuhan, pelayan Tuhan, majelis gereja, serohani-rohaninya orang. Kalau lagi stres, balik ke manusia lamanya. Maka jangan kaget kalau ada orang mengatakan, kalau saya belum bertobat, saya bunuh kamu. Maka jangan kaget ada baru selesai pimpin pujian, merasakan hadirat Allah, pulang bertengkar dengan suami, bisa keluar kata-kata kotor. Maka jangan kaget kalau ada orang yang disebut rohaniawan masih bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Karena apa? Yang sudah masuk di bawah sadar, manusia lama kita jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa istilahnya, mendikte kelakuan kita. Maka berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Amin. Amin, saudara-saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Cara terbaik untuk engkau membaharui karaktermu supaya menjadi karakter seperti Kristus, maka baharui cara berpikir Anda. Change your mind, change your life, kata Pak Brian Tracy. Amin. Kalau saudara ingin mengubah hidup saudara, ubahlah pola pikir saudara, ubahlah karakter saudara, sehingga saudara bisa mengetahui mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Karena apa? Ketika pikiran dan hati kita disirami oleh kebenaran, dan kebenaran itu menuntun langkah kita, maka kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Pertanyaannya, Pak Paulus, bagaimana saya bisa mengalami proses perubahan karakter? Saya mau mengatakan kepada saudara, perubahan karakter tidak bisa terjadi dalam kelas 1 jam. Perubahan karakter baru terjadi kalau Anda ikut pemuritan. Itulah sebabnya firman Tuhan kepada kita semua, pesan Tuhan Yesus kepada para rasul adalah, pergi dan jadikanlah mereka murid. Mengapa? Karena pemuritan itulah proses pembentukan karakter. Melepas yang lama, mendatangkan yang baru. Saudara-saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau ingin memiliki pikiran dan perasaan Kristus, tidak ada cara lain, saudara. Anda harus menjadi murid Yesus. Cara untuk menjadi murid Yesus, hidupmu harus berakar di dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Tidak ada cara lain. Tidak ada pemuritan yang bersifat instan. Makanya kalau datang ke gereja, jangan hanya sekedar untuk mendengar, sekedar untuk menyanyi. Kalau mendengar firman di gereja, dicatat, direnungkan, dipraktekkan, dihidupi, diterapkan, maka Anda akan menjadi orang yang digambarkan seperti kitab Yakobus pasal 1 ayat 25. Apa itu? Berbahagialah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya membaca kemudian melupakannya, tetapi benar-benar melakukannya. Maka orang itu akan dibuat
bahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, ini kebenaran paralel dengan Mazmur pasal 1. Dan saya akan mengatakan ini kepada Anda semuanya. Jangan merasa puas kalau Anda mengunjungi gereja pada hari Minggu tetapi tidak pernah dimuridkan. Karena yang menentukan kualitas karakter Anda bukan ibadah hari Minggu saja. Yang menentukan kualitas kehidupan Anda di kemudian hari adalah pemuritan. Yaitu apa? Perubahan karakter yang salah diganti dengan yang benar. Haleluya. Oh saudara-saudara, saya harus mengatakan ini kepada Anda semuanya. Banyak orang yang senang datang ke ibadah karena bisa menyanyi, menyembah. Tapi ketika suruh mengubah karakter, mereka menghadapi kesulitan. Makanya benar nyanyian tadi kutanya, pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Senin persekutuan, Selasa kaum pria. Tetapi hidup tidak berubah. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk membaca satu ayat ini. Karena ayat ini kembali meneguhkan kita bahwa kita harus bertumbuh di dalam karakter Kristus. Karena untuk itulah Allah mengirim kita ke dalam dunia. Saya ulangi saudara-saudara. Saya mau mengatakan ini di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Dengar baik-baik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ulangi lagi, kita sudah ditentukan. Waktu Allah menciptakan kita, kita sudah ada di dalam blueprint, rencana awal Allah. Kita dikirim ke dalam dunia untuk menjalani sekolah pertumbuhan karakter. Dan gurunya siapa? Anaknya yang tunggal dikirim ke dalam dunia, Yesus Kristus. Dia menjadi guru yang terbaik di dalam hal karakter. Nanti saya akan menunjukkan kepada saudara. Dalam hal apa? Dalam hal mengasihi, dalam hal melayani, dalam hal menghadapi persoalan, dalam hal menghadapi permusuhan. Yesus menjadi guru yang baik buat kita dalam hal karakter. Itulah sebabnya kita semua ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya apa? Kita dikirim ke dalam dunia untuk sekolah karakter. Dan gurunya adalah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini contoh. Salah satu buah roh adalah kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, panjang sabar, dan sebagainya. Apakah itu semua ada di dalam Yesus? Ada. Salah satu yang sangat menonjol di dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah belas kasihan atau kasih. Maka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai milik Kristus harusnya hidup seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Salah satu yang buat saya adalah sebuah pelajaran yang luar biasa adalah hal mengasihi. Dengar baik-baik. Yesus merangkum 10 hukum Allah menjadi satu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, kita sedang mengikuti pikiran dan perasaan Kristus. Kita sedang menjadi serupa dengan Dia. Kemudian ada ajarannya. Kasihilah musuhmu. Apakah Yesus melakukannya? Melakukan, saudara. Ketika dia dizolimi, ketika dia dihina, ketika dia diludahi. Pada waktu orang-orang ada yang menampar mukanya, meludahi mukanya, mencabut janggutnya. Bahkan ada orang-orang yang menghina dia sambil dia memikul salib lewat Via Dolorosa. Adakah satu ayat di dalam Injil yang mengatakan, maka berhentilah Yesus dan menatap mata mereka dan mengatakan, tunggu pembalasan saya? Saya tidak menemukan ayat itu, saudara. Yang saya temukan adalah ada satu kalimat pada waktu dia sudah ada di kayu salib dan dia mengatakan, ya Bapa,
Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Guru kita soal mengasihi adalah Yesus Kristus. Dan kalau Anda ingin menjadi serupa dengan Dia, milikilah karakter Kristus. Apa? Kasihilah musuhmu. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin sudah mengatakan, Pak Paulus, mungkin ini paling sulit dalam hidup saya untuk melaksanakan. Tetapi ini firman Tuhan, saudara-saudara. Hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, saya mau mengakhiri renungan firman ini dengan mengajak Anda semuanya untuk mari kita bertumbuh di dalam karakter Kristus. Karena apa? Ternyata pada waktu kita mempraktekannya, kita diberkati. Ada sukacita yang luar biasa yang bisa kita rasakan pada waktu kita mempraktekkan kebenaran. Ini contoh tadi, mengasihi musuh. Nah, saya bukan hanya mengkhotbahkan, saudara. Saya mau menceritakan bahwa saya pernah mendoakan orang-orang yang bikin susah hidup saya. Bahkan saya pernah mendoakan orang yang pernah memecat saya. Saya juga mendoakan dan memberkati mereka-mereka yang pernah memfitnah saya. Hasilnya apa? Saya ada sukacita, saya ada kemenangan, hidup saya dimerdekakan, kepahitan semua dikeluarkan, dan pada akhirnya saya bisa menikmati kehidupan dan bisa menjalani proses hidup ini. Dan saya belajar bahwa ketika kita menjalani kebenaran, firman itu kita terapkan, dan kita bisa melihat hidup kita sedang bertumbuh di dalam karakter, saudara akan merasa bangga. Ini contoh. Dulu kalau saya dihina, saya marah. Dulu kalau saya dizolimi, saya marah. Tetapi sekarang saya menggunakan kebenaran firman. Karena saya percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Bapamu di surga akan memberikan. Dengan demikian, kamu berbuah banyak dan hendaklah buahmu itu tetap. Karena dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara mau tahu bahwa Anda sudah menjadi murid Yesus atau belum? Sudahkah Anda memiliki karakter Kristus? Seorang murid Yesus adalah seorang yang memiliki karakter Kristus. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh firman tadi, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, saya mengatakan ini di tengah-tengah situasi COVID ini, saudara-saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Termasuk saudara, termasuk saya. Kita semua punya kesulitan. Kita semua punya masalah. Tetapi saudara, ketika kita menghadapi masalah dengan pikiran dan perasaan Kristus, saudara akan melihat Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Maka hidup kita akan menghasilkan buah. Contoh, dalam kesulitan, saudara masih bisa berbuat baik. Ketika saudara melihat orang yang lapar, saudara berbagi makanan dengan mereka. Ketika saudara melihat orang yang telanjang, saudara berbagi pakaian dengan mereka. Ketika saudara melihat ada orang yang sakit, Anda mau menumpangkan tangan dan berdoa buat mereka. Maka firman-Nya akan digenapi di dalam hidup saudara. Apa? Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ia akan diluputkan dari malapetaka. Musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya. Ia akan dibuat bahagia. Dan kalau ia sakit, Tuhan akan memulihkannya. Praktekan, maka waktu Anda mempraktekan itu dan Anda melihat kebenaran itu, saudara akan menginternalkan kebenaran dalam hati. Dan apa yang Anda sedang lakukan adalah Anda sedang mempraktekan kebenaran yang pada akhirnya akan membentuk kelakuan. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau menantang Anda semuanya. Sudah berapa lama Anda menjadi Kristen? Mungkin Anda lahir dari keluarga Kristen. Saudara mungkin sudah
baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, tetapi Anda masih bergumul dengan stronghold, true lies, kebohongan-kebohongan yang dianggap benar yang masih menempel dalam hidup saudara, dan kadang-kadang saudara sendiri kaget seperti Rasul Paulus. Saya ingin berbuat baik, tetapi yang tidak baik yang saya lakukan. Karena apa? Anda belum berhasil melalui proses pemuritan, sehingga karakter lama belum ditanggalkan. Saudara-saudara, ikutilah nasihat Rasul Paulus. Tanggalkanlah manusia lama Anda. Apa itu tanggalkan? Put off. Apa itu put off? Lepas. Melepas. Tidak sulit, saudara-saudara. Lepas, ya kan? Put on. Pakai manusia yang baru. Yaitu apa? Karakter Kristus. Dengan jalan bagaimana? Hidup di atas kebenaran Kristus. Mari kita jujur. Masih adakah true lies? Masih adakah stronghold? Masih adakah konsep-konsep salah yang selama ini masih bercokol di dalam pikiran dan hatimu? Dan Anda sendiri masih kewalahan untuk mengatasinya? Sirami hidupmu dengan firman. Saudara-saudara, kalau saya punya secangkir air yang warna hitam, mungkin air kopi, saya ingin mengubahnya menjadi warna putih. Tetapi saya tidak berkuasa untuk membuang seketika. Apa yang saya bisa lakukan? Saya cukup menyiram atau memasukkan air putih ke dalam cangkir. Lama-kelamaan air kopi itu akan keluar. Dan kalau sudah lama, maka ketika air putih sudah mulai berkuasa di dalam cangkir, semua yang hitam akan hilang. Yang lama akan terbuang, yang baru akan datang. Itulah pertobatan. Amin. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ini benar, saudara. Ini benar, tetapi jangan ikuti ini. Jadi saya mendengar dulu ada seorang hamba Tuhan dari GPDI yang pergi ke kantor pos. Zaman itu, saudara, kalau mau kirim uang harus ngantri di kantor pos. Nah, di depan dia ada seorang jemaat yang tidak menyadari bahwa di belakangnya ada Bapak Pendeta. Nah, Bapak Pendeta ini berkali-kali sudah khotbah, jangan merokok. Jangan merokok. Orang yang merokok dia memboroskan dan tidak menghargai bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, ya kan? Tetapi tidak dijelaskan. Sehingga jemaat yang ada di depannya dia masih merokok. Dia tidak menyadari bahwa di belakang ada Bapak Pendeta. Ketika dia ditepuk belakangnya, dia mengatakan, "Selamat pagi, Pak." Dan dia dengar suara pendeta, dia langsung kaget. Dia masukkan rokoknya ke dalam saku. Waktu disapa, "Ada apa, Pak?" Ya, "Haleluya, Tuhan baik." Sakunya terbakar. Jadi di depan pendeta dia ingin kelihatan baik. Di belakang pendeta, dia kembali ke manusia lamanya. Di dalam rumah ibadah, Anda terkesan luar biasa. Wajah bersinar rohani, baju bagus, nyanyi. "Siapakah aku ini, Tuhan?" Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kau lakukan. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda kembali ke manusia lama Anda. Karena apa? Stronghold, saudara, belum dibereskan karena Anda tidak mengikuti proses pemuritan untuk menumbuhkan karakter Kristus. Dan saudara mengatakan, "Benar, Pak. Itulah saya, Pak. Saya mau bertobat." Kalau saudara mengatakan, "Pak, saya mau bertobat. Saya mau menanggalkan yang lama. Saya mau memeluk yang baru atau memakai yang baru, kebenaran firman Tuhan. Pak, terlalu banyak stronghold saya yang selama ini saya sendiri kewalahan untuk mengatasinya." Tuhan bisa membebaskan saudara. Amin. Taruh tanganmu di dada. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang menyadari bahwa masih ada stronghold, masih ada true lies, masih ada konsep-konsep salah yang melekat di dalam pikiran dan hati kami, dan kadang-kadang mendikte kami untuk melakukan apa yang salah. Dan kami menyadari kesalahan-kesalahan itu. Kami berdoa, Bapa, ubahlah pikiran kami, ubahlah pola pikir kami, sehingga kami boleh meninggalkan yang salah, meninggalkan yang tidak benar, meninggalkan manusia lama kami. Dan kami mau percaya dan mendengarkan dan menyiram hidup kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
Tuhan, aku mau mengubah pola pikir, kebiasaan, dan karakter kami, dan hidup memiliki pikiran dan karakter Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat belajar mengikuti sekolah pertumbuhan karakter. Tuhan memberkati. Ingat, satu-satunya hal yang akan Anda bawa pulang ke surga adalah karakter, sikap hidup kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan dan juga doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah kami dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang besar. Kami akan memberi persembahan, biarlah Engkau menolong kami, memberikan yang terbaik pada kami, besar kecil biarlah Tuhan dipermuliakan. Dan juga kami yang mengembalikan perpuluhan, biarlah Tuhan juga memberkati apa yang kami bawa kepada Tuhan. Dan juga kami akan berdoa untuk situasi bangsa kami, biar Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran sampai ke pelosok terkecil sekalipun ya Tuhan. Biar Engkau menolong para pemimpin bangsa kami, biar mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pandemi saat ini yang melanda seluruh bumi. Tuhan kiranya menolong kami semua, memberikan kami kesehatan, memberikan kebugaran pada hidup kami, dan kami selalu menjaga hidup kami dimanapun berada, dan melakukan protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pulau kami di mana kami bisa hidup, beribadah, dan bekerja. Semuanya Tuhan biar Engkau berkati di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-Mu, biar Engkau tetap beri kami semangat untuk melayani Engkau dimanapun kami berada dan apapun situasi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Bila firman Tuhan boleh kita tangkap sungguh-sungguh dan kita boleh lakukan sebagai pelaku-pelaku firman, kami percaya berkat Tuhan akan turun atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama menutup ibadah hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menyertai setiap kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami sudah lakukan biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Biarlah berkat melimpah atas mereka. Segala sesuatu yang mereka pergumulkan, kami percaya jawaban doa ada atas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang sudah mengalami pergumulan. Mereka yang mengalami pergumulan ekonomi Tuhan, kami percaya hari ini terima kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari surga diturunkan atas setiap kami Tuhan, para jemaat-Mu yang sungguh-sungguh melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga, kami percaya Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga kami ya Bapak. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup kami boleh seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berulang tahun pribadi. Biarlah berkat atas mereka melimpah setiap pribadi masing-masing. Kami percaya Tuhan ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan atas setiap mereka masing-masing Bapa. Demikian juga berkat dalam keluarga atas mereka yang berulang tahun pernikahan. Berkat Tuhan yang tak terhingga atas pernikahan mereka dan atas keluarga mereka. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu. Dan kami boleh mengucap syukur hari ini untuk berkat-Mu yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita terima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah kuat kuasa serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Ambillah berkat sempurna ini, tubuh, jiwa, dan roh atas hidup kita semuanya. Terima semuanya ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami terima dengan iman. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang tadi kita sama-sama dengar.
Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir dalam ibadah online SIC pada hari ini. Dan yang ingin di line secara pribadi silahkan menghubungi nomor kontak gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu Saudara atau yang tercantum di dalam Warta Jemaat Digital. Tuhan memberkati. Bersama kita memuji nama Tuhan, kita mengatakan Allah kami yang sanggup, yang luar biasa dan ajaib. Glory, haleluya. Dengan iman katakan, Engkau Allah kami yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati semua. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, lagi katakan apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati semua. Engkau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin Tuhan. Lagi pujikan Engkau Allah kami yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tak berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan. All the glory. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.